Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwatad din hafizahumullah, saudaraku, sobat Akyas dan mitra muslim hafizahumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah selalu bersyukur, ya. Minimal hamdalah tak boleh lepas dari lisan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan ngaji kita, kajian online Dar Al-Kayis di channel YouTube Dar Al-Kayis Surabaya. Ini kajian online yang ke-14 dan kita ngaji tentang fikih Ramadan, dan ini kajian fikih Ramadan bagian yang kelima. Saudaraku ikhwatadin hafizahumullah, pada bagian yang kelima kajian fikih Ramadan ini kita mencoba membahas tentang makruhatus syiyam. Makruhatus syiyam, yaitu hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang kalau bisa dijauhi ketika kita berpuasa, dari kitab Dr. Wahba Az-Zuhaili, yaitu kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya beliau, ya. Yukrahu fi shaum ma ya'ti. Panjang ini pembahasan beliau tentang ini. Tidak dianjurkan atau dimakruhkan dalam masalah puasa sebagai berikut. Di sini beliau menyebutkan puasa wisal, puasa yang nyambung, ya, yaitu alla yuftir bainal yaumain bi aklin wa syurbin, yaitu puasa tidak berbuka di antara dua hari kita puasa, nyambung, tidak makan tidak minum. Itu adalah makruh sebagian besar ulama. Wa huwa makruhun inda aksaril ulama wa muharramun inda Syafi'iyah, tapi diharamkan di kalangan mazhab Syafi'i. So, saudaraku ikhwatadin hafizahumullah, itu yang pertama. Yang kedua, al-qublah, mencium dan lain sebagainya. Di sini ada 4. Kemudian beliau menguraikan secara panjang lebar itu khulasatul makruhat fil madzahib. Ringkasan apa-apa yang dimakruhkan dalam berpuasa itu di berbagai pendapat imam madhab. Saya ingin bacakan yang madhab Al-Hanafiyah saja. Imam madhab yang paling sepuh bahasa kita, ya. Imam Abu Hanifah, di bawahnya ada Imam Malik, di bawah Imam Malik, di bawah Imam Malik Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambali. Jadi saya ambil aja yang Imam Abu Hanifah, nanti saya compare sedikit dengan imam-imam madhab yang lainnya. Qala al-Hanafiyatu yukrahu lis-shaim sab'atu umurin. Kalau menurut kalangan Hanafi, kalangan ulama-ulama Hanafiyah, dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu, atau dianjurkan untuk tidak dilakukan bagi orang yang berpuasa itu, sab'atu umur. Ada 7 perkara. Yang pertama, dzaqu syai'in wa madhuhu bila uzrin, yaitu nyicipi makanan. Nyicipi makanan itu makruh. Ini terutama emak-emak ini, ya. Pasti masak itu. Nyicipin makanan ditaruh di lidah. Bisa gini, dicipin terus dilepeh lagi, diludahkan lagi. Ini kalau menurut madhab Imam Abu Hanifah, dan ini hampir semua saya lihat di berbagai madhab juga menyebutkan itu makruh. Di pendapat madhab imam yang lain, kalau sampai itu terasa tertelan di tenggorokan, itu malah membatalkan puasa. Nah, hati-hati, ya, hati-hati. Jadi karena itu mulai sekarang mama ini belajar memasak lebih canggih lagi, sehingga tanpa perlu dicicipin pun, jadi orang kalau chef udah terkenal itu kan tanpa perlu dicicipin udah ukuran-ukuran pakai sense, pakai feeling udah jadi itu, ya. Wa madhuhu bila udrin. Madhuhu itu jadi memasukkan atau menelan sesuatu bila udrin, tanpa alasan.
karena bisa jadi itu bisa merusak, mengunyah maksud saya, mengunyah. Jadi mengunyah sesuatu, seolah mengunyah sesuatu itu ya. Kayak begini nih ya. Itu karena nanti memberikan peluang dianggap sebagai orang yang puasanya tidak berpuasa gitu, sehingga puasanya dianggap rusak. Termasuk yang kedua di sini disebutkan madghul alaq, yaitu mengunyah permen karet ghairul mashub bisakar, yang tidak dilapisi gula. Ini makruh. Li'annahu yuttahamu bil iftar bimadhihi sawa'an al-mar'ah war rajul. Karena itu nanti dianggap seolah-olah berbuka. Jadi dimakruhkan. Kalau pendapat yang lain lebih baik itu ditinggal. Tidak boleh dilakukan. Kalau sampai kemudian nanti di sini disebutkan mengumpulkan air ludah, dikumpulkan terus ditelan. Itu kalau mazhab Hanafiyah ini makruh, tidak dianjurkan. Puasanya tidak batal, tapi itu tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga dan keempat adalah al-qublah, mencium istri ini ya, mencium istri. Kalau mencium istri orang tentu haram itu hukumnya ya. Al-qublah, mencium istri atau suami istri mencium suami, sebaliknya ya. Itu makruh. Wal massuh itu membelai. Itu juga makruh. Wal mu'anaqatu wal mubasharatul fahisyah, memeluk dan bercumbu dengan hot. Tetapi di sini ada syaratnya, Imam Ahmad. Jadi tadi yang pertama apa? Mencium, membelai, kemudian memeluk dan bercumbu secara hot gitu kan ya. Wal mubasyaratul fahisyah, jadi sangat kuat gitu kan percumbuannya. Illam ya'man fihima ala nafsi al-inzal aul jima', selama aman dari resiko adanya ejakulasi dan dorongan untuk berjima. Jadi secara resiko misalnya nggak mengarah ke sana, ya itu menurut itu sekedar makruh. Tetapi kalau mengarah jadi berpotensi mengarah inzal itu ejakulasi, atau berpotensi mengarah kepada hubungan suami istri atau jima, wah ini hukumnya adalah membatalkan puasa. Haram, tidak boleh, karena membatalkan puasa. Kalau di luar itu artinya tidak berpotensi ke situ, sekedar makruh saja. Jadi itu saudara, bahkan di sini disebutkan wa yukrahu at-takbil al-fahish, mencium istri secara hot, ciuman bibir, bimadghi syafatiha, itu termasuk makruh, selama tidak merusak puasa. Jadi kalau mencium bibir kan ada air ludah dari istri itu masuk, itu merusak puasa, maka itu diharamkan inda al-Hanafiyah. Tapi kalau nggak merusak, maka itu la ba'sah, kata beliau begitu ya. Cuman tetap ini kalau pendapat imam yang lain lebih baik dihindari. Saran saya hindari, karena puasa itu kan tidak hanya menahan lapar, menahan dahaga, tapi juga menahan nafsu kita. Termasuk menahan nafsu kepada hal yang halal, apalagi kepada nafsu yang haram. Kepada yang halal aja harus kita tahan. Kan masih ada waktu kita bersama istri nanti malamnya ya, saudaraku sobat Akyas. Yang ke-56, jam'ur riq, mengumpulkan ludah fil fam qasdan, secara sengaja, itu makruh. Jadi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Jadi nelan ludah nggak sengaja, tapi mengumpulkan kadang saking welai luar biasa, panas, ludai dunia dikumpul terus ditelan. Itu nggak membatalkan kalau versi Imam Abu Hanifah, tetapi itu makruh, jangan dilakukan. Summa betalangahu, kemudian ditelannya, itu makruh. Ini saudaraku ikhwatatina fidzakumullah, termasuk madhanna annahu yud'ifuhu kal fasad wal hijamah. Termasuk makruh apabila melakukan sesuatu yang berpotensi melemahkan fisik,
Seperti di sini disebutkan kalfasad. Falsat itu donor darah kalau bahasa kita, donor darah, mengeluarkan darah dari tubuh kita. Donor darah itu termasuk kategori yang yang makruh, karena bisa melemahkan yud'ifuhu, melemahkan fisik kita. Wal hijamah termasuk berbekam. Jadi fasad, hijamah itu mirip-mirip. Kalau fasad itu ya bisa jadi kayak sekarang, model sekarang, donor darah. Wal hijamah itu hukumnya adalah makruh kalau menurut Imam Abu Hanifah. Ini saudaraku ikhwatadin fillah, hal-hal yang dimakruhkan, dan pendapat beberapa para imam itu tentang masalah yang diharam dia mirip-mirip saja itu kan. Seperti di sini masalah al-qublah, mencium itu atau bercumbu dengan istri itu, bahkan kalau pendapat Imam Abu Hanifah ini malah lebih longgar. Imam Ahmad bin Hambali itu lebih longgar. Al-qublah itu beliau malah berdasarkan sebuah hadis itu boleh-boleh saja itu kan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Tapi tetap syaratnya apa? Tidak berpotensi memunculkan atau berpotensi ejakulasi, orgasme, atau berpotensi mengarah kepada berhubungan. Itu disahkan itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara hadis yang dipakai oleh Al-Hanabilah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum li irbihi. Kata Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, karena Nabi dulu Nabi itu yuqabbilu, mencium istrinya. Wa huwa shaimun, dan beliau dalam kondisi berpuasa. Wa yubashiru, mencumbu istrinya. Wa huwa shaimun, dan dalam kondisi berpuasa. Wa kana amlakakum li irbihi, dan beliau Rasulullah itu sangat kuat menahan diri, menahan potensi syahwatnya itu. Jadi dari sini jadikan dasar oleh para ulama, termasuk Hanabilah maksudnya, selama enggak berpotensi ngarah ke orgasme, mengeluarkan cairan dari alat vital itu kan ya, maka ya makruh, bukan membatalkan, makruh. Cuman seperti yang saya katakan tadi, puasa itu tidak hanya nahan dahaga dan lapar, tapi juga nahan syahwat, lebih baik ditahan. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha syaban wa rakhasa li syaikhin. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan Nabi melarang hal tersebut bagi kalangan orang yang baru nikah, yang muda-muda. Itu karena nanti berpotensi masalah itu. Wa rakhasa li syaikhin, dan memberi keringanan kepada orang yang sudah sepuh-sepuh. Jadi itu ada perbedaan. Ini saudaraku ikhwatadina fillah terkait hal-hal yang dilarang di dalam berpuasa menurut berbagai mazhab. Ini saya ambil dari fokus pada pendapat Al-Hanafiyah, tapi saya compare dengan beberapa pendapat yang lain. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas yang tidak dimakruhkan itu yang kayak apa, yang tidak dimakruhkan kayak apa, terkait dengan pendapat Hanafiyah dan berbagai pendapat imam-imam lain. Sekali lagi, intinya pada kajian kali ini saya ingatkan lagi pada diri saya dan kepada Anda semua, saudaraku, sobat Akyas dan mitra muslim hafizahumullah, puasa itu nilai utama yang tertinggi itu bukan bagaimana kita menahan sesuatu yang bersifat zahir seperti makan dan minum, hubungan seksual, tapi di luar itu juga harus kita tahan, termasuk bagaimana gelora syahwat kita itu, menghayal perempuan lain atau laki-laki lain. Tentu ini juga harus dihindari supaya puasa kita benar-benar diterima sama Allah Rabbul Alamin. Insya Allah kita akan coba bahas pada pertemuan berikutnya tentang yang tidak dimakruhkan, seperti berkumur pakai obat kumur, gosok gigi, bagaimana hukumnya? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.